ini. Baik, saya perkenalkan profilnya perusahaan yang mendirikan Bintang 3 Polri, Bapak Sahrul Mama, mantan Wakapolda, kemudian pernah di Wakabapeskrim Polri, kemudian beliau pernah di Dirjen Pajak, kantor Dirjen Pajak, perdagangan, kemudian beliau saat ini di Sukopindo. Kemudian adik kandungnya beliau, Pak Salim Mama, beliau pernah memimpin beberapa media di tempat ini, berita kota, Kompas, termasuk pernah di Fajar. Jadi Pak Salim Mama adalah sudah puluhan tahun bergerak di periklanan, khususnya memimpin beberapa media. Jadi beliau memiliki 8 rumah besar di Makassar, itu hasil dari iklan. Jadi tidak usah kita terpengaruh bahwa Vito itu baru memulai di periklanan. Kita sudah puluhan tahun, owner kita sudah puluhan tahun hidup di dunia periklanan. Jadi sudah sangat berpengalaman. Beliau menghasilkan duit dari iklan. Jadi beliau terkenal di media. Perusahaan-perusahaan TV swasta, beliau dikenal, Pak Salim Mama. Kemudian koran digital pertama yang dibentuk adalah koran digital Berita 55. Kita bisa cek di YouTube, di YouTube, Berita 55, nanti muncul di situ Berita 55 di YouTube. Beliau, kalau beliau bercerita, ya saya mohon maaf, nanti yang lain HP-nya di silent ya, supaya tidak terganggu konsentrasi. Beliau mengatakan, Pak Salim, beliau mengatakan, kalau harta saya untuk cucu keturunan saya sudah cukup. Tetapi beliau sudah lama bercita-cita bagaimana caranya mensejahterakan orang banyak. Sehingga pada saat bertepatan di situasi pandemi, beliau bertemu dengan seorang anak muda yang bernama Ilyas, direkturnya perusahaan kita. Mereka berdua menemukan ide bagaimana caranya di situasi pandemi ini tanpa keluar rumah bisa menghasilkan duit. Karena waktu PSBB kita dilarang keluar rumah, kita dilarang bersosialisasi, kita dilarang, sehingga bagaimana caranya menghasilkan duit tanpa keluar rumah. Nah, muncullah ide itu sehingga 4 core bisnis ini terpikirkan. Sudah puluhan tahun beliau hidup di media, sehingga media Berita 55 ini mencetuskan menambah tiga core bisnis, yaitu network atau multi level, kemudian advertising, periklanan, kemudian marketplace belanja online. Saat ini sudah dunianya marketplace. Ibu-ibu sekarang malas gara-gara marketplace. Ibu mau beli baju tidak perlu ke mall, cukup di marketplace, Shopee, apalagi itu. Iya, seperti itu marketplace. Beli-beli, Tokopedia, itu marketplace semua. Kemudian ibu-ibu saat ini dari rumahnya saja bisa belanja mie goreng, nasi goreng tanpa keluar rumah. Dunianya sekarang. Oleh karena itu, saatnya kita tidak boleh ketinggalan bagaimana memanfaatkan HP sehingga duit kita bisa dapatkan dari genggaman kita saja, dari jempol kita, dari jempol yang tidak ada jempolnya pakai telunjuk. Ya. Nah, dari keempat core bisnis ini
yang paling ditunggu-tunggu orang banyak adalah advertising. Advertising ini aplikasi periklanan. Kalau Pak Salim, owner kita, menghasilkan uang dari iklan selama ini dari medianya saja, beliau media Berita 55, kemudian korannya, kemudian media cetak yang lain, beliau mendapatkan uang dari iklan, maka dipindahkanlah iklan itu nanti di satu aplikasi advertising. Ada yang bertanya tadi, dari mana itu Vito mau membayar orang banyak sekali, Ya, 3.000 rupiah per iklan. Ya. Jadi perlu dipahami bahwa periklanan ini selama ini kalau kita misalnya beriklan di media TV, itu dinonton atau tidak dinonton itu TV, pasti dibayar, pasti produsen membayar ke media TV. Semua artis, semua orang yang tampil di TV itu dibayar oleh iklan. Jadi bukan TV-nya yang bayar, tetapi iklan. Contoh, saya contohkan ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Misalnya satu acara, apakah itu acara ceramah atau acara talk show, satu acara bintang yang punya acara ini dibayar puluhan juta dalam satu malam, satu kali tampil. Contoh acara misalnya Empat Mata atau acara bukan Empat Mata ya, acara bukan Empat Mata dan acara Mata Najwa, acara ILC, itu acara-acara favorit. Semua orang yang mau beriklan, semua produsen yang akan beriklan di situ, dia harus membayar mahal karena acara favorit. Sehingga semua orang yang tampil di acara itu akan mendapat bayaran. Tetapi bayarannya itu dari pengiklan. Hanya misalnya media TV-nya mengumpulkan dana-dana iklan dari pengiklan, kemudian TV-nya yang membayar ke yang punya acara. Sama dengan sini. Vito membuat fasilitas atau aplikasi sehingga produsen mengiklan ke Vito karena Vito mempunyai massa, mempunyai member yang banyak. Sehingga pada saat pengiklan di klik iklannya sudah pasti dinonton, ya kan? Jadi kalau ada yang klik iklan itu baru produsen membayar, yang dibayar